Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iis Rustika dalam video pembelajaran matematika peminatan. Di masa pandemi ini kita semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mempelajari materi-materi pembelajaran matematika peminatan. Kita mulai dengan materi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai fungsi eksponen. Fungsi eksponen, kenapa kita harus mempelajari fungsi eksponen? Karena fungsi eksponen itu mempunyai manfaat di berbagai bidang. Misalkan di bidang ekonomi ya. Di bidang ekonomi, manfaat dari fungsi eksponen itu bisa dipakai untuk perhitungan bunga majemuk. Kemudian di bidang lain, misalkan di bidang biologi, fungsi eksponen bisa dipakai untuk pertumbuhan amuba atau virus. Dan di bidang sosial, fungsi eksponen itu bisa dipakai untuk perhitungan pertumbuhan penduduk. Nah, itu manfaat dari kita mempelajari fungsi eksponen. Nah, bagaimana pengertian dari fungsi eksponen itu sendiri? Fungsi eksponen F dengan bilangan pokok A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke A pangkat X dengan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 0 dan ditulis sebagai berikut. Bentuk pemetaan F memetakan X ke K kali A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Itu bentuk fungsinya ya, atau bentuk pemetaannya. Atau kalau bentuk formulanya itu bisa ditulis Fx sama dengan K kali A pangkat X. Dengan syaratnya di sini A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, X di sini itu disebut dengan variabel. Jadi variabel dari fungsi eksponen itu. Kemudian A ini disebut dengan bilangan pokok. Dan K di sini adalah konstanta. Jadi mau berapa saja bilangannya di sini. A itu adalah konstanta. Kalau konstantanya 1 berarti fungsinya menjadi Fx sama dengan A pangkat X. Nah, itu pengertian dari fungsi eksponen. Nah, kita ambil contoh. Misalkan di sini ada Fx sama dengan 3 kali 2 pangkat X. Apakah ini suatu fungsi eksponen atau bukan? Pertama kita lihat di sini A-nya 2 ya. Di sini K-nya 3 dan variabelnya X. Variabelnya juga ada di pangkat. Berarti eksponen itu kan pangkat. Variabelnya ada di pangkat berarti ini adalah fungsi eksponen dan memenuhi syarat A-nya lebih dari 0. Di sini berarti kita simpulkan fungsi tersebut adalah fungsi eksponen dengan 2 adalah bilangan pokoknya. Kita ambil contoh yang kedua. Fx sama dengan setengah pangkat X. Di sini variabelnya terletak pada pangkat. Berarti ini fungsi eksponen. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Dilihat dari A-nya. A-nya di sini 1/2. 1/2 itu berarti lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Atau antara 0 dan 1. Ya. Jadi itu setengah. Berarti ini adalah merupakan fungsi eksponen dengan bilangan pokoknya setengah. Kita lihat fungsi yang ketiga yaitu min 2 pangkat X. Ya, di sini ini pakai tanda kurung min 2 pangkat X. Artinya A-nya adalah min 2. Nah, berarti min 2 tidak memenuhi syarat karena syaratnya X-nya harus lebih dari 1 dan antara 0 dan 1. Di sini A-nya min 2. Ya, ini supaya jelas penulisannya ini pakai tanda kurung ya. Jadi kesimpulannya min 2 pangkat X, Fx sama dengan min 2 pangkat X itu bukan fungsi eksponen karena bilangan pokoknya kurang dari 0. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa syarat dari fungsi eksponen itu A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Ya,
Ini bisa diartikan bahwa ada dua kemungkinan, A-nya itu antara 0 dan 1, atau A-nya lebih dari 0, A-nya kurang dari 1, atau A-nya lebih dari 1. Jadi contoh ini yang A-nya lebih dari 1, ini contoh A-nya yang antara 0 dan 1. Kalau ini A-nya negatif 2, ini tidak memenuhi syarat. Jadi bukan fungsi eksponen. Bagaimana dengan grafik fungsi eksponen? Nah, kita bahas di sini grafik fungsi eksponen dengan mengambil contoh f(x) sama dengan 2 pangkat x. Kita akan menggambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Di sini A-nya 2, berarti A-nya lebih dari 1 ya, dengan x bilangan real. Nah, untuk yang A-nya lebih dari 1 itu bagaimana gambarnya atau grafiknya? Kita akan coba membuatnya ya. Pertama kita buatkan tabel dulu. Dan di sini kita tentukan nilai x-nya atau domainnya ya. Di sini saya mengambil dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Atau boleh lebih juga, tidak apa-apa ya. Ini hanya contoh. Nah, kita cari f(x)-nya. Berapa f(x) jika x-nya min 3, di mana rumus f(x)-nya adalah 2 pangkat x. Jadi kalau x-nya diganti dengan min 3, berarti f min 3 sama dengan 2 pangkat min 3. Berapa 2 pangkat min 3? Ingat, kalian di kelas 9 itu sudah membahas mengenai bilangan eksponen, yaitu bilangan berpangkat. Jika bilangan berpangkat negatif itu bisa dirubah menjadi bilangan pangkat positif. Misalkan A pangkat negatif M itu bisa dirubah menjadi 1 per A pangkat M. Nah, begitu juga di sini 2 pangkat negatif 3. Berarti bisa dihitung dengan 1 per 2 pangkat 3. Ingat 2 pangkat 3 itu perkalian berulang dari 2 sebanyak 3 kali. Yaitu 2 kali 2 kali 2. Jadi 1 per 2 pangkat 3 itu 1 per 2 kali 2 kali 2. Jadi 1 per 8. Nah, kita lanjutkan kalau x-nya diganti dengan min 2. Berarti f min 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2 di sini. 2 pangkat negatif 2 dijadikan positif jadi 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sendiri adalah 4. Jadi 1 per 4. Nah, sekarang kalau x-nya diganti dengan negatif 1. 2 pangkat negatif 1. Supaya pangkatnya positif, jadi 1 per 2 pangkat 1. Jadi 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, bagaimana kalau x-nya 0? Jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Bagaimana kalau x-nya 1? 2 pangkat 1, 2. Kalau x-nya diganti dengan 2, 2 pangkat 2, 4. Kalau x-nya diganti dengan 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, jadi 8. Nah, di sini sudah ditemukan yaitu domain dan daerah hasilnya. Min 3,1 per 8 berarti titiknya ya, titik-titik yang ditemukan. Min 2,1 per 4 dan seterusnya sampai 3,8. Nah, ini bisa digambarkan dengan cara kalian buat sumbu X dan sumbu Y dan ditulis di situ komponen dari sumbu X mulai dari min 3 sampai dengan 3. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Buatkan sumbu X-nya seperti ini. Nah, di sini mulai dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Yaitu dari domainnya sini. Kemudian sumbu Y ini diambil nilainya yaitu titiknya boleh sama ya 1 sampai dengan 8 karena di sini maksimalnya 8 ya. Jadi 1 sampai 8. Nah, setelah itu ini ada penekanan di sini ya, jangan sampai salah karena kalian melihat di sini daerah hasilnya atau ringnya ada 1 per 8, maka kalian nulis di sini misalkan 1 per 8, 1 per 4, setengah, 1, 2, 3, 4, 8. Nah, itu adalah hal yang salah. Untuk membuatkan sumbu X itu tetap jarak harus sama. Jadi kalau jaraknya segini 1, berarti ini 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi jangan lihat di sini. Nah, kalau di sini kebetulan kan
intervalnya 1 ya, min 4, min 3, min 2, min 1. Jadi hampir sama dengan yang ini. Tetapi untuk yang hasil atau Y ini tetap harus standar dulu seperti ini. Baru kita nanti cari. Misalkan titik min 3,1/8. Jadi dari X-nya min 3, dari Y-nya 1/8. Di mana 1/8 itu? Yaitu antara 0 sampai dengan 1 dibagi 8. Jadi akan ditemukan titik di sini. Kemudian min 2. Min 2,1/4. Kalau min 2 berarti 1/4-nya dari 0,1. Jadi dibagi 4 bagian ya, kira-kira di sini. Jadi min 2,1 ada titiknya di sini. Min 1,1/2 dari X-nya min 1, dari Y-nya 1/2 yaitu 0 sampai 1 dibagi 2. Nah, kemudian X-nya 0, hasilnya 1. Jadi 0,1 titiknya di sini. 1,2 titiknya di sini. 2,4 titiknya di sini. 3,8 titiknya di sini. Nah, kalau sudah ditemukan titik-titik tersebut, kita sambungkan menjadi suatu grafik mulus ya di sini. Jadi jangan pakai penggaris. Kita ditarik seperti ini. Ini adalah grafik fx sama dengan 2x. Nah, itulah grafik fungsi eksponen dengan mengambil persamaan fx sama dengan 2 pangkat x. Kita sudah menggambarkannya seperti ini. Nah, bagaimana kesimpulan dari gambar ini? Nah, kita lihat lagi ya gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa menyimpulkan di sini berdasarkan gambar yang sudah dibuat ya. Yang pertama, domain dari Y sama dengan 2 pangkat X adalah himpunan semua bilangan real. Jadi semua nilai yang ada di sumbu X itu adalah domainnya. Ya, ini dari min 4 sampai ke kiri, ini dari 3 sampai ke kanan itu adalah domainnya. Jadi semua bilangan real. Dan ringnya atau daerah hasil merupakan semua bilangan positif, semua bilangan real positif. Yaitu di sini ya, coba dilihat. Ini kan tadi hasilnya. Nah, hasilnya itu bilangan real positif. Jadi tidak ada nilai Y yang di bawah sumbu X atau negatif ya. Itu. Jadi hasilnya itu ada di atas sumbu X, artinya bilangannya real positif. Kesimpulan yang kedua, grafik kalau diperhatikan di sini memotong sumbu X di suatu titik, yaitu titiknya 0,1. Kesimpulan yang ketiga adalah grafik tidak pernah memotong sumbu X. Jadi berapapun di sini diperkecilnya nilai X itu tidak akan sampai memotong sumbu X. Jadi ini akan semakin mendekati ke X, tetapi tidak akan sampai memotong sumbu X. Nah, ini kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang keempat, untuk X lebih dari 0 itu fungsi selalu naik. Jadi di sini semakin besar nilai X-nya, maka fungsi gambarnya ini lihat semakin naik, semakin ke kanan, semakin naik, dan seterusnya. Jadi disimpulkan bahwa fungsi kurva dari fungsi eksponen dengan bilangan A-nya lebih dari 1 adalah fungsi yang monoton naik ya. Jadi ini fungsinya monoton naik. Kemudian yang terakhir, grafik fungsi mempunyai asimtot datar Y sama dengan 0 atau sumbu X. Jadi di sini ini sebagai asimtotnya ya, batasnya. Jadi tidak mungkin akan terpotong oleh kurva. Ini batas berarti dinamakan dengan asimtot. Ini asimtot datar. Y sama dengan 0 atau bisa juga sumbu X. Nah, itu kesimpulan setelah kita menggambarkan suatu grafik fungsi eksponen dengan mengambil A-nya lebih dari 1. Ya, ini kesimpulannya. Nah, demikian pembelajaran kali ini, yaitu mengenai fungsi eksponen ya, di mana yang sudah baru dibahas yaitu contohnya fungsi eksponen dengan bilangan pokok A-nya lebih dari 1. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa kalian nanti ulang lagi sampai mengerti. Setelah itu dicoba latihannya supaya kalian benar-benar mengerti. Demikian penjelasan saya mengenai fungsi eksponen. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.